Assalamualaikum Bu Mega, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya luar biasa, alhamdulillah. Mohon maaf, ini mau mengganggu waktunya sebentar. Monggo enggak apa-apa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bu Mega beberapa hari yang lalu, saya akan melakukan supervisi ke kelasnya Bu Mega. Dalam kegiatan tersebut akan ada tiga tahap, Bu. Yang pertama ada tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi atau supervisi, dan yang terakhir pasca observasi. Kali ini kita berada di tahap pra-observasi. Tujuan kegiatan pra-observasi kita kali ini adalah agar Bu Mega nanti lebih percaya diri dan lebih siap dalam mengajar di kelas yang akan saya observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran yang saya observasi nanti, materi pembelajaran apa yang ingin Bu Mega sampaikan kepada anak-anak? Saya akan materi IPAS, Bu, mapel IPAS. Materinya tentang siklus hewan yang mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Oh, ini berarti materi Bu Mega di kelas 3 ya? Iya, di kelas 3 IPAS. Di kelas 3. Berkaitan dengan materi tersebut, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuannya kan ada 3, Bu. Yang pertama itu nanti siswa dapat mendeskripsikan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua itu siswa dapat membuat bagan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Dan yang terakhir, anak-anak itu bisa membandingkan siklus hidup hewan metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Jadi membuat anak-anak nanti bisa lebih paham tentang daur hidup. Siklus hewan daur hidup atau disebut daur hidup. Baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, apa nih kemampuan spesifik yang ingin dikembangkan dari siswa Ibu Mega? Banyak, Ibu. Kan nanti kan anak-anak itu kan mencari informasi ya sebelum di dalam pelajaran nanti mengerjakan LKPD itu kan mencari informasi. Jadi di situ anak-anak bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Jadi anak-anak bisa mengamati lewat gambar, lewat video, lewat bahan bacaan, dan bisa dari buku ataupun dari informasi yang nanti saya buat. Anak-anak itu saya pasang-pasang di tempat-tempat tertentu, Bu. Jadi anak-anak itu lebih aktif. Namanya kelas 3, otomatis kelas saya itu anaknya super aktif, Bu. Jadi di situ saya coba kembangkan anak-anak supaya bisa mewadahi itu tadi. Anak bisa bergerak aktif dan mencari itu tadi, bisa meningkatkan kemampuan literasi itu. Untuk yang kedua, anak-anak bisa melatih itu tadi, Bu. Kan anak-anak kan kerja kelompok ya, otomatis kemampuan mereka dalam berdiskusi, dalam berkolaborasi dengan teman, antar teman. Juga nanti di akhir kan anak-anak berarti menyampaikan hasil karyanya itu kan dan hasil diskusi mereka. Jadi melatih mereka bisa mempresentasikan hasilnya, hasil kelompok itu tadi. Juga melatih kreativitas, di situ juga ada itu. Jadi intinya di sini yang akan dikembangkan kemampuan literasi, kolaborasi, kemudian presentasi dan kreativitas. Itu di situ. Luar biasa sekali. Ini kalau boleh saya tahu, sejauh ini persiapan apa saja yang sudah Bu Mega lakukan? Yang pertama kan jelas ya, Bu, menyusun modul ajar ya. Nah, di dalam modul ajar itu saya mencoba menyisipkan itu KSE, juga budaya positif, dan yang pasti LKPD yang bervariasi, yang bisa mewadahi kebutuhan anak-anak itu tadi. Dan nanti saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Juga alat peraga yang menarik juga pastinya untuk anak-anak. Di situ. Baik, bagus sekali, Bu. Untuk pembelajaran nanti, kalau boleh tahu model pembelajaran apa yang akan Bu Mega terapkan kepada anak-anak? Model pembelajaran PJBL, jadi Project Based Learning. Nah, di akhir nanti anak-anak membuat diorama.
diorama siklus hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, di situ nanti anak-anak saya munculkan diferensiasinya, minat mereka. Jadi mereka anak-anak memilih apa minatnya, ingin memilih hewan ini, hewan itu, bebas. Jadi nanti di situ muncul diferensiasi sesuai dengan minat mereka. Gitu. Oh, ya. Jadi ada sintak-sintak yang akhirnya nanti menghasilkan suatu proyek. Iya, ada 6 Bu sintaksnya. Berkaitan dengan berdiferensiasi, Ya. nanti berdasarkan apa Bu Mega membuat diferensiasinya itu? Ya, diferensiasinya ini sebelum saya melaksanakan pembelajaran itu kan saya melakukan tes diagnostis. Nah, itu nggih. Nah, itu saya bisa membagi ke dalam 3 kelompok, Bu. Saya temukan 3 kelompok. Yang pertama, siswa paham utuh, yang kedua paham sebagian, dan yang terakhir itu ada anak yang belum paham di situ materinya. Tapi nanti di dalam pembelajaran itu juga saya sisipkan untuk diferensiasi gaya belajarnya. Tapi itu dalam penyampaiannya saya berikan secara keseluruhan, secara heterogen gitu Bu, untuk visualnya, audiovisual, untuk minat juga, untuk di akhir nanti kan Bu ya membuat diorama itu ya. Nah, di situ juga anak-anak sesuai minat mereka. Dan untuk evaluasi akhir, nah itu baru saya penggolongannya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ada 3 tipe soal nanti Bu. Yang kemampuan sudah paham utuh tadi dan paham sebagian, juga belum paham itu tadi untuk evaluasinya ya Bu ya. Jadi ada diferensiasi konten, Ya, juga ada diferensiasi produknya di dalam belajar. Bagus sekali Bu. Untuk KSE-nya seperti apa kira-kira yang akan diterapkan nantinya? Iya, kan saya kan mencoba ya Bu, hal baru ini ya, seperti yang jenengan sampaikan ke saya, ada SE kompetensi sosial emosional ya. Nah, jadi saya mencoba itu di awal pembelajaran, anak-anak itu saya siapkan kesiapan mereka dalam belajar. Bisa saya relaksasi dulu, mungkin dengan musik penenang dulu. Nah, saya itu metode yang stop itu Bu. Ya, itu saya mencoba yang itu. Wah, bagus sekali persiapannya. Saya rasa sudah cukup matang, Bu. Terima kasih. Saya nanti ingin segera melihat ke kelasnya Ibu. Kira-kira kapan Bu Mega akan menerapkan itu pembelajaran tersebut untuk saya supervisi? Hari Kamis bisa. Habis ada pelajaran IPAS. Oh, betul. Hari Kamis nih Bu. Iya. Jadi besok hari Kamis saya akan ke kelasnya Bu Mega untuk melakukan supervisi pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Dan nanti setelah supervisi kita juga akan ada percakapan pasca supervisi atau pasca observasi seperti itu Bu. Siap Bu. Adakah lain yang ingin Bu Mega tanyakan? Untuk saat ini saya rasa cukup dulu ya Bu. Nanti setelah pembelajaran kan saya juga mohon masukannya juga untuk pembenahan saya pembelajaran itu kurang gimana atau bagaimana. Mungkin sekarang cukup dulu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga observasi besok berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekarang gilirannya siapa memimpin doa? Ya, silakan Erika. Duduk siap. Belum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Siap. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Air tidak lupakan. Ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Akif kemana Akif? Oh iya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama ya. Apa? Ketika Bu Guru berbicara kita harus mendengar. Iya, ketika Bu Guru berbicara yang lain harus mendengarkan. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Are you ready for the class? Yes, I am.
Are you ready for the class? Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ini apa, Cak? Ya, mengapa ya kok ada anak hewan itu berbeda bentuknya dengan induknya? Iya, Zam, gimana, Zam? Iya, karena katanya mengalami perubahan bentuk semasa hidupnya. Coba ini kalian amati, gambar apa ini anak-anak? Kupu-kupu. Nah, tadi kalian sudah mengamati gambar juga video ya. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Guru, kalian kerjakan nanti per kelompok. Nah, dan lakukanlah buku-buku. Ayo kita ingat sekali lagi, teman-teman itu dia. gimana anak-anak? Sudah selesai? Baik, kelompok mana dulu yang mau maju? Oh ya, kelompoknya Vanessa, silakan. Kami dari kelompok Nanas akan membacakan hasil diskusi kami. Nama hewan kecoa, tahap telur nimfa imago. Nama fase telur nimfa dewasa. Nanti ya kalian akan membuat ini namanya apa Nana? Diorama ya. Nah nanti kalian diskusikan dulu dengan anggota kelompok kalian ya. Kalian akan membuat diorama hewan apa ditentukan ya. Kelompoknya Ferli membuat apa? Ikan. Kelompoknya ini Ade. Apa? Anak-anak, nanti proyek diorama ini dikerjakan sampai kapan? Sampai iya nanti selesainya jam pelajaran IPA. Nah, hati-hati kalau memotongnya ya. Tapi ini kan nggak boleh. Oh iya, nggak boleh ini nanti buat kaliannya ya. Ya, nih ya, oke, bisa? Bisa. Oke, sudah. Siapa lagi yang sudah? Oke. Ini adalah metamorfosis telur. Dari telur nimfa 1, nimfa 2 dan akan menjadi capung dewasa. Merupakan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Metamorfosis. Apa yang metamorfosis tadi? Ya, apa Kak? Perubahan bentuk hewan dari lahir sampai dewasa. Iya, perubahan bentuk dari lahir sampai dewasa. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini, anak-anak? Ada kuis. Oh iya, ada kuis apa tadi? Oh iya, roda berputar. Nah, hari ini cukup sekian. Di rumah jangan lupa dipelajari kembali ya, anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega, Kak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Wis luar biasa. Alhamdulillah Bu Mega sudah melaksanakan supervisi kelas ya. Iya. Dan saya sudah melihatnya. Sekarang kita ada di tahap
percakapan pasca observasi. Pada tahap ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mega terkait dengan jalannya observasi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana yang Ibu rasakan pada saat ini terjadinya proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan Bu, di kelas itu anak-anak antusias sekali dalam belajar itu. Dan itu tadi anak-anak sangat antusias, senang sekali dalam menerima pembelajaran. Berjalan dengan baik ya berarti? Iya, berjalan lancar Bu, dan waktunya juga sesuai. Terus kegiatan-kegiatan sudah saya susun itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat sebelumnya. Iya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Iya. Berarti Bu ya. Iya. Bisakah Ibu ceritakan kembali berkaitan dengan area kemampuan yang dikembangkan pada siswa Ibu di kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu laksanakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Baik, kan kemarin kan saya ingin mengembangkan di literasinya. Jadi anak-anak itu bisa melakukan pengamatan dari gambar, video, juga saya memutarkan cerita itu tadi, cerita yang berkaitan dengan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Juga saya menyebar informasi, Bu. Jadi saya sebar di beberapa lokasi, jadi anak-anak itu bisa mencari, menggali informasi itu. Jadi literasinya kan bisa tumbuh selain mereka itu aktif kan, menyalurkan aktivitasnya itu bisa berjalan, lari, mencari informasi itu tadi. Juga anak-anak juga kolaborasi antar teman kelompoknya. Untuk antar kelompok juga Ibu, juga kreativitas anak nanti, soalnya di belakang anak-anak kan membuat diorama, jadi kreativitas anak-anak itu disitulah muncul. Jadi juga minatnya anak-anak sesuai dengan hewan apa yang mereka pilih, juga melatih keberanian. Nah, keberanian itu di sini apa ya, anak-anak bisa mampu mempresentasikan hasil diskusi, juga hasil karya mereka. Dia itu berani lah menampilkan itu di depan kelas gitu. Iya, baik ya. Saya rasa yang saya lihat juga seperti itu. Nah, menurut Ibu yang sudah terlaksana kemarin ya, sejauh mana pengembangan yang sudah berhasil dicapai oleh anak-anak? Kalau skor ya Bu ya, kalau menurut skor itu ya Sekitar 0 sekitar sampai 100 itu berapa skornya? ya antara 70 sampai 90-an itulah Bu, keberhasilannya itu. Oke. Lumayan bagus gitu. Kendala apa yang Ibu hadapi pada saat belajar? Iya, selain tadi kan memang berjalan lancar, secara umum sudah lancar lah ya, sudah baik. Nah, tapi ya masih ada beberapa siswa itu Bu yang masih main sendiri sama temannya, asik ngobrol begitu ya, namanya juga anak-anak itu kan ya. Nah, itu Bu. Bu Mika, apakah sudah punya pandangan ke depannya nanti mengatasi anak-anak yang seperti itu, yang masih ada yang ngobrol sendiri, main sendiri, itu apa yang akan anak-anak itu kan tingkat konsentrasinya itu hanya beberapa menit ya Bu. Untuk 10 menit itu biar lagi konsentrasinya anak-anak kan, mestilah itu secara teoritis memang begitu. Nah, jadi saya itu harus bisa memusatkan fokus siswa itu. Bagaimana cara saya itu ya, saya berikan ice breaking Bu. Kadang kalau saya lihat anak-anak sudah mulai bosan, capek, apalagi namanya anak masih kelas 3 ya Bu ya, aktif sekali, itu saya berikan ice breaking supaya itu tadi mereset kembali lah pikiran anak-anak untuk lebih senang lagi, merelaksasi dan meningkatkan fokus siswa itu sendiri. Dan untuk pemberian tugas itu saya memberikan tugas yang lebih bervariasi dan menantang, sehingga anak-anak itu merasa tertantang. Kalau ini tugasnya kok kayak gini, berarti saya harus bisa bagaimana caranya gitu. Jadi mereka lebih tersalurkan. Iya gitu. Jadi lebih ini sebenarnya tampaknya sangat dibutuhkan, sangat walaupun cuman tepuk itu aja, kadang anak-anak kan seneng sekali Bu untuk memfokuskan kembali anak-anak. Baik Bu Mega, luar biasa sekali apa yang sudah saya lihat dan ceritakan juga. Nah, ini penilaian dari saya sendiri setelah melakukan observasi. Kalau yang saya lihat pembelajaran di kelas Bu Mega sudah
sangat baik, ya Alhamdulillah. berjalan dengan lancar, sudah berpusat pada siswa, kemudian siswa sudah aktif dalam pembelajaran, jadi bukan teacher center lagi, anak-anak Iya. sendiri yang terlibat dan diferensiasinya juga berjalan dengan baik. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bu Mega atas kerjasamanya dan jawaban-jawaban yang telah Ibu Mega Iya. sampaikan. Mudah-mudahan semua harapan Bu Mega ke depannya di kelas Ibu nanti berjalan dengan lancar, lebih Iya. baik lagi. Sama-sama Bu Is, juga dari kegiatan ini juga menambah pengetahuan saya Bu. Jadi ada hal-hal baru atau yang menambah pengetahuan saya. Tadi seperti KSE tadi kan memang belum ya, saya tidak pernah, belum tahu lah seperti itu, istilah saya seperti itu. Dari kegiatan ini alhamdulillah sekali saya juga terima kasih menambah ilmu pengetahuan saya tentang pembelajaran, terutama yang KSE tadi. Kita saling berbagi Iya. pengalaman, saling sharing. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Mega. Oke, Saya undur sama-sama. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.